Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fristi. Iya, bagaimana kabarnya nih? Lama tidak ketemu ya kita. Alhamdulillah sehat, baik, dan alhamdulillah ini saya bisa bertemu dengan Bu Fristi walaupun secara daring. Semoga Ini Bu Ibu, Fristi juga dalam keadaan sehat. alhamdulillah seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat di sini. Amin. Iya Ibu, ini hari ini kita mau ngobrol apa nih? Kemarin. Iya, ini Bu Fristi. Saya itu kemarin sudah sempat sekilas-sekilas itu saya Mandan bercerita. Nah, hari ini alhamdulillah saya ada waktu kita bisa bertemu. Jadinya saya mau apa ya, curhat. Saya pengen mengungkapkan, menceritakan kendala yang sedang saya hadapi di sekolah. Jadi Ibu. begini Bu Fristi, saya itu sebenarnya sudah lama merasa apa ya, merasa bahwa saya itu bekerjanya tidak menghasilkan yang maksimal. Jadi ada banyak Iya Ibu. yang apa ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oh Ya, ya. semua itu terjadi tuh gara-gara saya terlalu banyak pekerjaan atau memang saya yang tidak bisa apa ya, tidak bisa memanage pekerjaan atau bagaimana itu saya kadang bingung sendiri karena selain sebagai guru, saya itu dapat tugas-tugas tambahan yang insidental, yang apa terus bertambah. Ini belum selesai, besok ada lagi. Sementara jam ngajar saya banyak sekali, Ibu. Jadi ya akhirnya keteter sana sini. Yang ada yang jadi korban siswa itu yang saya apa namanya ya? Saya merasa bersalah itu ya. Saya merasa bersalah dengan siswa itu seperti itu, Bu Fristi. Iya, baik Ibu. Jadi di sini Ibu saat ini merasa bersalah dengan siswa karena Ibu merasa seharusnya Ibu bisa sepenuhnya melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengajar di kelas, tetapi Ibu juga ada tugas-tugas tambahan lain ya Ibu ya selain mengajar. Iya, Nah, di sini Ibu merasa eh, belum bisa memanage waktu dengan baik, seperti itu ya Ibu ya. betul Bu Fristi. Tapi apa ya itu tadi. Saya merasa bahwa saya yang jelas saya belum bisa memanage waktu dengan baik atau jangan-jangan memang saya tidak bisa apa namanya ya. eh, Apa sih model model melaksanakan pekerjaan saya atau tanggung jawab saya dalam pekerjaan apa yang saya kurang maksimal gitu loh. Kalau dilihat dari waktu kan sama, semua orang Oke. waktu 24 jam sehari, Ibu. Tapi kok yang lain 24 jam kok kelihatannya ada banyak waktu untuk ini, untuk itu, kayak santai dan sebagainya. Lah saya 24 jam tapi kok rasanya ini Iya. belum selesai, ada ini belum selesai. Jadi saya pikir, aduh apa saya jamnya jadi 2 kali lipat ya. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Jadi memang kalau kita melihat rumput tetangga lebih hijau ya Ibu ya. Akhirnya akhirnya Baik, kalau boleh tahu nih tugas tambahan Bu Atik sekarang apa aja ini? Selain tugas utamanya sebagai guru untuk mengajar di kelas. kebetulan untuk sudah sebenarnya sudah berlangsung berapa tahun yang lalu itu saya dikasih kepercayaan untuk apa mengelola di bidang kesiswaan. Itu yang tambahan utama selain mengajar. Oh Kita tuh ya. setiap kali sepertinya kalau di sekolah kita itu banyak kegiatan ya Ibu ya, sehingga kegiatan insidental yang lain Oh juga begitu. berurutan, sepertinya sambung menyambung menjadi satu. Itu yang kadang selalu apa ya, seringnya itu dapat bagian dari itu sehingga tapi karena itu tugas tanggung jawab saya sebagai apa yo, ya di sekolah tersebut ya saya pasti dikasih tugas mencoba melaksanakan. Hanya saja itu tadi kok lama-lama malah ambiar itu.
Oh, baik Ibu. Jadi ini sebenarnya untuk posisinya Bu Ati sudah bagus, jadi Bu Ati ini memiliki tanggung jawab sebenarnya untuk, tugas-tugas utama dan tugas-tugas tambahannya Bu Ati. Namun di sini Ibu Ati merasa belum sempurna, jadi Ibu Ati merasa bersalah terkait dengan, merasa belum bisa membagi waktu antara tugas tambahan dan juga tugas-tugas utama yang harus dilakukan oleh Ibu Ati sendiri. Betul. Jadi sebenarnya dari hal-hal tersebut, yang ingin dicapai oleh Ibu Atik itu apa sebenarnya? Ya, kalau apa yang ingin saya capai sebenarnya eh, satu yang paling utama, Ibu, itu adalah saya bisa mengatur waktu, saya bisa memanage waktu. Sepertinya dengan memanage waktu dengan baik, itu semua akan terselesaikan menurut saya. Itu seperti itu. Jadi waktu apa? Saya harus bisa memanage waktu dengan baik. Itu. Baik, baik. Jadi, ketika, yang tadi disampaikan oleh Bu Atik bahwa ketika Ibu Atik dapat me-manage waktu dengan baik, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik begitu ya, Ibu, ya? Iya, betul. Jadi goal-nya adalah me-manage waktu dengan baik. Baik, kalau boleh saya tahu nih, posisi Bu Atik sekarang dalam hal me-manage waktu, kalau dalam skala antara 1 sampai dengan 10, Ibu Atik ada di posisi berapa nih sekarang untuk mencapai goal itu? Kalau disuruh menilai seolah-olah sih kayaknya saya nggak pede itu ya, Bu, ya. Tapi kayaknya sih ya sepertinya di angka 6 apa ya, Bu, ya? Di angka Oke, 6. baik Ibu. Oke, oke, oke. Sebenarnya di angka 6 sudah bagus Ibu. Jadi sudah di setengahnya Ibu sudah mampu manage waktu dengan baik ini. Jadi tinggal nanti bagaimana Ibu Atik untuk eksekusinya nih untuk dalam hal membagi waktu antara tugas utama sebagai guru dan juga tugas-tugas tambahan tersebut. Dari posisi sekarang Bu Atik, kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Ibu Atik untuk mencapai goalnya ini, paling enggak nanti mencapai skala 10 sesuai dengan dari 1 sampai 10 ya, dari kan 6 sudah separuh nih, sudah bagus. Iya. Jadi kira-kira kemungkinan atau peluang yang bisa dilakukan oleh Ibu Atik untuk mencapai goal yang lebih baik lagi, khususnya di skala 10 apa nih? Eh, selama ini saya sih berpikir ya, selain saya bisa manage waktu dengan baik, itu ada langkah-langkah yang harus saya tempuh juga. Iya, Ibu. Yang saya pikirkan yang kemungkinan bisa itu adalah dengan membuat apa ya, membuat list list kegiatan yang itu berlangsung dalam 1 minggu itu. Jadi di 1 minggu dari hari Senin, Senin, Selasa sampai hari Jumat itu saya buat daftar kegiatan yang mana itu harus saya tuliskan di sana deadline-nya, kemudian apa saja yang harus dikerjakan dan seterusnya itu rencana saya seperti itu untuk mendukung saya bisa manage waktu. Jadi saya Oke, akan skala prioritas sesuai dengan urut-urutan kerja yang harus saya selesaikan. Itu seperti itu, Ibu. baik Ibu. Jadi tadi kemungkinan yang bisa dilakukan Ibu Atik adalah membuat list tentang Tugas-tugas. tugas-tugas tambahan khususnya ya, semua tugas yang seharusnya Ibu Atik lakukan dalam 1 minggu ini ya, dengan menggunakan skala prioritas. Bagus sekali Ibu, karena memang itu akan menjadi hal yang penting untuk acuan Bu Atik dalam hal memanage waktu. Jadi Bu Atik bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang mungkin belum diprioritaskan di hari itu. Baik Ibu, dari tadi kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Ibu Ati, kira-kira ada nggak nih nantinya kendala atau mungkin hambatan yang timbul ketika Bu Ati melakukan membuat list tadi? Ada nggak nih hambatan atau mungkin gangguan yang akan timbul? Kalau disebut gangguan sih sebenarnya relatif ya, Bu. Apa namanya? Ya, manusiawi juga. Walaupun saya sudah punya list, saya berusaha untuk sesuai dengan apa yang sudah saya catat, tapi namanya manusia, kadang ya tetap aja ada godaan. Godaan dari Betul. teman-teman. Walaupun hanya sebatas apa ya? Mungkin kalau dibilang itu sederhana, hanya sebatas ngobrol, sebatas sharing apa sih namanya, terus makan atau apa.
dan itu sepertinya sebentar, tapi ternyata kalau sudah apa namanya, sudah masuk ke dalamnya, ternyata lama dan akhirnya yang tadinya di list itu harus menyelesaikan ini dan saat itu kebetulan ada waktu senggang karena sesuai dengan list, akhirnya terabaikan semuanya gara-gara saya lebih tertarik ke arah Iya. itu. Jadi ada sih gangguannya, jadi Iya. tidak tahan godaan Oke. saya. Baik, Ibu. Ya Ibu, jadi memang manusiawi ya Ibu untuk hal seperti itu. Jadi adanya kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Atik ini adalah adanya gangguan dari eksternal dari luar ya Ibu ya. Betul. Jadi berupa rekan-rekan yang mungkin tadinya hanya ngajak makan ataupun ngobrol, ketika sudah masuk di dalamnya ternyata tidak terasa waktunya berjalan. Terasa asik. Yang seharusnya bisa mengerjakan. Iya, sudah asik di dalamnya, betul sekali. Ini manusiawi, Ibu. Kira-kira ketika ada gangguan atau mungkin hambatan seperti itu, apa nih solusi dari Ibu Ati sendiri dengan gangguan seperti itu? Apa yang akan disolusikan nih? Mungkin ya, ini sih baru mungkin karena saya belum praktekkan, tapi sepertinya bisa untuk apa namanya, mengurangi gangguan tadi itu. Saya harus punya teman juga yang apa, yang sifatnya itu bisa mengendalikan saya. Nah, walaupun saya itu sudah punya niat manajemen Ah, waktu iya. baik, sudah buat list, tapi kadang hati saya kadang goyahkan. Jadi saya butuh teman yang apa namanya, yang mampu mengingatkan saya bahwa ada banyak yang harus diselesaikan, ada yang diutamakan yang mana itu. Jadi butuh teman saja yang bisa mengingatkan saya. Itu yang saya mungkin nanti harus apa namanya, ya harus saya apa, harus dicari kira-kira yang bisa mengingatkan saya itu. Oke, baik Ibu. Jadi di sini solusinya juga dari eksternal juga sesuai dengan kemungkinan kendala yang dari luar juga. Tapi di sini yang menjadi solusi yang disampaikan oleh Ibu Atik sudah bagus juga karena di sini memang dalam kegiatan di sekolah pastinya tidak mungkin Bu Atik mengerjakan semuanya sendiri. Pastinya ada timnya juga ya Ibu ya. Iya betul, ada tim, Oke, ya pasti pasti tim. Ya nggak ada di sekolah itu yang sendiri insya Allah, kecuali mengajar saja. Kalau tugas-tugas lain pasti sebuah tim. Kalau mengajar itu pasti adalah beban pribadi masing-masing. Oke, ya baik Ibu ya. Baik bagus sekali dari Ibu Ati sudah menyadari akan hal itu. Jadi dalam tim pastinya nanti akan saling berkolaborasi untuk saling mengingatkan juga. Jadi ini sudah bagus sekali bahwa dalam kegiatan di sekolah tidak mungkin akan melaksanakan sendirian. Ini suatu hal yang sudah bagus sekali. Baik, untuk rencana selanjutnya nih Ibu dari kemungkinan yang ada, kemudian dari kemungkinan yang bisa Ibu Ati lakukan, kemungkinan adanya gangguan, kemudian solusi yang sudah Ibu Ati rencanakan tadi, kira-kira rencana yang berikutnya yang akan dilakukan segera mungkin untuk mencapai tujuan yang Ibu Ati inginkan tadi di awal, kira-kira bagaimana nih rencana yang akan dilakukan sesegera mungkin? Sepertinya saya harus segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya gambarkan. Karena kalau dibiarkan yang pasti ya nanti malah semakin ruwet dan semakin nggak genah. Jadi insya Allah sesegera mungkin akan saya laksanakan yang apalagi yang terkait dengan apa namanya siswa itu. Jadi untuk membuat jadwal tugas-tugas tambahan itu harus di luar jam pokok utama saya, itu ya seperti itu. Dan ya insya Allah sesegera mungkin Ibu, karena ini kebetulan besok sudah mulai tes ya, jadi untuk masuk di Iya kelas betul. kayaknya nggak ada, jadinya ya kegiatan yang di luar yang tugas-tugas tambahan itu. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk hal-hal yang mungkin di luar ngajar Ibu ya. Iya, iya. Baik Bu, ya jadi sudah bagus rencana Bu Ati akan melaksanakan sesegera mungkin tadi rencananya. Kemudian adakah strategi tertentu mungkin untuk melaksanakan rencananya Bu Ati tadi Kalau supaya nanti strategi strategi khusus, strategi ini ya saya mungkin hanya ini saja, nanti pada saat saya sudah mulai melaksanakan apa yang sudah sesuai dengan program saya, itu perlu ada evaluasi kali ya.
evaluasi Oke, dari Bu. dalam hal ini bukan di saya tapi dari tim yang lain atau bahkan ya bisa jadi dari kepala sekolahnya itu. Harus ada evaluasi saat-saat pelaksanaan itu. Itu strategi yang saya Oke, terapkan. baik itu bagus Jadi sekali, Bu. saya nggak akan diam tapi saya mencoba ini hasilnya sebelum deadline datang saya sudah sehingga ada evaluasi segini itu jadi yang ini besok segera jadi ada pantauan dari pihak luar juga. Oke, Ibu. Baik. Jadi memang di sini untuk evaluasi menjadi hal yang sangat penting sekali ya Ibu, apalagi terkait dengan event-event ataupun tugas-tugas tambahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau program sekolah selain mengajar. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi dari tadi apa namanya strategi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira tolak ukur keberhasilan dari rencana Ibu apa nih yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bahwa yang Ukurnya Ibu laksanakan itu sudah berhasil atau belum, dari mana nih? berhasil atau belum ya berarti saya bisa menyelesaikan tugas itu sebelum deadline sebelum jatuh tempo. Itu Oke, apalagi bagus kalau ya. dievaluasi dengan sama pimpinan yang lebih tinggi itu tidak sudah sesuai dengan apa namanya. Oke. Ya jadi tidak ada revisi, tidak ada apa. Wah, itu yang bagi saya adalah ukuran keberhasilan yang luar biasa. Belum waktunya sudah habis, proposal udah masuk, proposal langsung diterima misalnya. Itu Oke. adalah apa ya membuat saya itu kayaknya itu lega, bangga gitu. Oke, oke, baik Ibu ya. Jadi sudah ada gambaran ya Ibu untuk keberhasilannya seperti apa nih kalau rencananya ini dilaksanakan. Baik Ibu. Eh, baik Ibu, jadi untuk rencana yang tadi sudah Ibu laksanakan, mungkin ada komitmen yang mungkin perlu untuk Ibu eh, kuatkan di sini. Komitmen seperti apa nih untuk mencapai tujuan yang akan Ibu capai? Kalau bicara komitmen mungkin ya hanya satu saja cukup bahwa saya harus ada niat dari diri saya sendiri. Jadi niat yang benar-benar muncul dari diri saya sendiri, sadar bahwa saya harus bisa mengatur waktu. Saya harus melaksanakan sesuai dengan list yang saya buat. Nah, itu yang seperti itu. Niat Oke. dari diri sendiri. Oke, baik ya. Oke, ini memang niat dari diri ini yang paling utama sebenarnya Ibu ya, di luar dibandingkan tadi dengan mungkin adanya faktor eksternal dan lain-lain. Jadi bagus sekali ketika kita sudah punya niat, sebesar apapun gangguan, nanti insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap niat kita yang sudah lebih besar seperti itu. Ya, Baik Ibu, komitmen yang luar biasa. Jadi ini saya garis bawahi lagi untuk rencana tadi akan dilakukan kapan ya Ibu ya? ya segera mungkin karena Oke, siap. untuk kepentingan apa yo yang tidak bisa ditunda-tunda sebenarnya. Jadi harus segera mungkin. Oke, Mungkin siap, setelah siap, ini siap, saya siap. sudah mulai membuat list itu ya Bu ya. Oke, luar biasa ini. Baik, rencananya akan dilakukan segera mungkin dan mungkin setelah ini ya Ibu ya, luar biasa Ya ini Ibu karena Atik ini ya, sudah langsung eksekusi. Oke. Baik Ibu, dari obrolan kita tadi dari awal tentang apa sih yang ingin dicapai Bu Ati, kemudian tadi kita ngobrol banyak hal tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan dilaksanakan, mulai dari membuat list, kemudian adanya gangguan eksternal, ternyata solusinya juga bisa dari eksternal, dan Ibu mempunyai komitmen untuk memiliki niat dari diri sendiri untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu Ati tulis dalam list tadi, itu luar biasa sekali dan akan dilaksanakan segera mungkin bahkan setelah ini ya tadi yang disampaikan insya seperti itu Allah. ini luar biasa sekali. Ya, jadi alhamdulillah sudah mempunyai komitmen yang bagus dan mungkin kita tidak bisa lama-lama ya Ibu Ati, Oke. mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Sebelumnya ini gimana nih perasaannya sekarang nih setelah kita ngobrol berbagai hal? Iya. Ah, jelas perasaan saya jadi lebih lega, lebih apa ya? Lebih tenang karena selama ini memang sudah dalam pikiran saya apakah saya begini salah tidak ya? Kalau saya langkahnya begini kira-kira salah tidak ya? Setelah saya berdiskusi dengan Bu Fristi akhirnya mendapatkan apa ya? Kemantapan bahwa oh ya ternyata ini yang bisa saya lakukan. Nah,
menjadi Oke. percaya diri, Mbak, lega, tenang, Oke, percaya diri untuk alhamdulillah. melangkah sesuai rencana. Baik. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik Ibu, alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya. Ibu Atik, semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya juga Bu Atik bisa membagi waktu sampai dengan baik antara tugas utamanya dan juga tugas-tugas tambahannya. Sukses selalu Ibu Atik, sampai ketemu lagi berikutnya. Oke, Mohon maaf mungkin nanti makasih. tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semangat dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.